Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Taring 2010. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali sepasang pasutri yang mengadakan ritual di pohon besar. Setelah mereka pergi, seorang bocil mengambil ayam persembahannya. Film pun dimulai. Scene pindah ke sebuah pameran yang diadakan perusahaan pakaian dalam bernama Heaven Secret. Ingrid yang tertarik dengan dunia fotografi mulai menjepret model-model dalam pameran itu. Keren gila kan? Lo gak nyangka banget lo bisa didatengin ke sini. Seorang fotografer bernama Demian menyapa model bernama Farah yang sekaligus merupakan mantan pacarnya. Pacar siapa sekarang? Gue lagi pengen konsen kerja aja sekarang. Ternyata Ingrid adalah sepupunya Demian. Demian ini disewa owner Heaven Secret bernama Alex untuk proyek barunya. Demian menunjukkan model pilihannya yang akan dijadikan objek fotografi. Mereka adalah Gabriela, yang kedua Wiwit, dan yang terakhir Farah. Farah menerima telepon dari adiknya yang mengabarkan tentang keadaan ibu mereka. Naik lagi? Oke, gue jalan sana sekarang. Di sisi lain, Demian meragukan kinerja Alex sebagai owner baru di Heaven Secret. Lihat acara kita malam ini, produk pakaian dalam kita sukses. Alex menunjukkan foto hutan Woronggeni sebagai background pemotretan model mereka. Orang gitu tapi ini jauh banget, Lex. Lu tenang aja, semuanya udah gua atur. Keadaan berbalik 180 derajat di hutan Woronggeni. Warga sibuk mencari bocil yang hilang di scene awal. Ternyata mamanya Farah terkena penyakit gangguan jiwa dan harus dipindahkan ke rumah sakit di Singapura. Tapi kan uang kita udah habis, Kak. Kamu sekolah aja yang benar. Nanti biar kakak yang cariin dananya ya. Farah pamitan mau ada pemotretan. Tiba-tiba si mama memperingatkan. Mama harus bilang apa? Mama? Demian memberikan tugas kepada Ingrid sebagai pengatur properti saat pemotretan. Sip. Alex dan Wiwit asyik berduaan di kamar. Tak lupa Alex menghadiahkan sepatu baru untuk Wiwit. Kan sepatunya mahal banget. Kapan sih? Aku pernah ngasih barang yang murah buat kamu. Hari berikutnya mereka berangkat ke hutan Woronggeni. Demian juga mendatangkan asistennya bernama Ahmed dan perias artis bernama Cici. Tungguin aja dong. Mereka berangkat dengan pesawat pribadi Alex. Di pesawat, Demian PDKT lagi dengan Farah. Gue masih suka mikirin lo, Van. Sorry, itu barusan ngomong apa? Alex menggoda Gabriela dengan sok-sokan membawa alat golf. Thanks, babe. Wait! Ahmed muntah-muntah. Kenapa sih dia sebutin ya? Menurut medis, itu namanya mabuk udara. Cici membaca berita jika hutan Woronggeni ada demitnya. Makanya Eke bawa jimat dari kakek Eke. Singkat cerita, mereka sampai di depan hutan Woronggeni. Terlihat warga siap-siap pindah dan seorang dukun mengadakan ritual pengusiran demit. Sopir yang akan mengantar mereka masuk hutan tiba-tiba nggak mau mengantarkan mereka. Hutan itu angker, Pak. Mau angker mau nggak, itu bukan urusan saya. Saya udah izin sama Pak Parmo. Terpaksa Demian yang menyetir mobilnya.
Mereka menikmati perjalanan sambil guyon-guyon biasa. Limau itu adalah 2 ditambah 3 adalah 5. Tiba-tiba mereka menyaksikan warga sedang gopo keluar hutan. Kayak ada bencana nih. Bisa bikin pano dong. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri hutan. Farah tertarik dengan suatu pohon besar berhiaskan akar gantung. Ngapain sih lo? Kemana? Mereka sampai di perkampungan buatan yang didirikan oleh para peneliti hutan sebelum mereka hilang di telan bumi. Hilang? Kok bisa? Gua nggak tahu yang mana. Alex mencari Pak Parno yang menyewakan tempat itu. Mereka menemukan peringatan tertulis yang menyatakan Wong wedok meteng lan bocah cilik-cilik ora entuk mlebu. karena emosi, Alex sampai menghancurkan sajen di dekatnya. Malamnya, genset dinyalakan dan Gabriela menghibur mereka dengan kemampuannya bermain gitar. Selesai konser, Gabriela menanyakan alasan mengapa Farah dan Demian putus. Kita berdua tuh equal disaster. Yang satu keras kepala, yang satunya juga. Alex memancing Gabriela untuk mendekat. Tiba-tiba terdengar suara. Secara bersamaan, Ahmed memperingatkan jika mereka melihat perempuan nengok belakang, maka jangan ditegur. Jika ditegur, maka Itu artinya ajalmu sudah tiba. Demian istirahat dengan Farah, sedangkan Alex datang ke kamar Gabriela. Tak disangka Gabriela ngode-ngode. Namanya laki-laki, ya pasti nggak mau membuang kesempatan. Namun sebelum itu Alex disuruh mundur dan buka celana. Ini jaminan gua. Ahmed yang jaga sendirian tiba-tiba didatangi demit. Anehnya, ia malah mendekat untuk mencarinya. Demit itu berjalan dengan kayang dan yang pasti siap mengeksekusi Ahmed. Paginya mereka mencari Ahmed. Ini terlalu banget, Yan. Nggak profesional. Tanpa Ahmed, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat pemotretan. Nggak butuh waktu lama, mereka sampai di danau yang sangat indah. Saya persembahkan lokasi pemotretan lingerie Happy Secret yang terbaru. Kok agak serem gini ya? Cici merasa Ahmed ada di belakangnya. Pemotretan pun dimulai dengan para model beraksi menjual tubuh seksoi mereka. Keren, fantastic. Ya, para miring ke kiri dikit ya. Pemotretan selesai, para model lanjut renang dan menghadiahkan anu mereka untuk Alex. Tak lupa mereka juga mengajak Ingrid dan Cici. Malam pun tiba, mereka kembali ke perkampungan buatan. Namun Ahmed gak kunjung kembali. Kemana sih Ahmed, Yan? Aneh banget ya. Di mobil, Ingrid melihat sesuatu. Karena penasaran, ia pun masuk hutan. Gabriela dan Wiwit pun menyusulnya. Demian membuka laptop untuk ngecek foto hasil pemotretan. Tolong dong, lu transferin foto-foto yang tadi. Gue pengen lihat nih. Ingrid terus masuk hutan sambil memanggil Ahmed. Ahmed? Ia menemukan jimatnya Cici yang terjatuh. Alex yang mencari sinyal didatangi Cici yang minta difotoin. Gini nih masalah kayaknya nih masalah. Merasa kurang, Cici minta difotoin lagi di tempat berbeda. Dalam penelusurannya, Ingrid bertemu Demit. Ia lari, untung si Demit nggak ngikut. Sesuatu merasuki Farah dan menggiringnya keluar. Demian melihat keanehan dari foto-foto para model. Ia mau menunjukkan ke teman-teman lainnya, namun gak ada orang. Wait.
Damian pun mengambil senternya untuk mencari mereka. Farah sampai di pohon besar yang berlubang. Ia pun disambut si demit. Cici yang habis kabur pun tersesat. Damian menemukan Farah yang untungnya masih selamat. Di tempat tuh aneh banget tau gak sih? Rasa gue gak enak. Cici semakin bingung dan demit Kayang menghampiri untuk mengeksekusinya. Hal ini dilihatin Alex yang kebetulan ada di tempat. Di perjalanan kembali, Damian dan Farah menemukan Ahmed yang sudah kehilangan nyawanya. Ingrid bertemu Alex yang sama-sama kebingungan. Ingrid juga menunjukkan jimatnya Cici. Boleh gak gue pegang? Ini jimatnya Cici. Liciknya, Alex malah merebut jimat itu. Alex kembali ke perkampungan. Karena melihat demit, ia mengambil kontak mobil dan segera pergi meninggalkan teman-teman lainnya. Kabur bang, baru kan berarti kita tinggal dong. Gabriela dan Wiwit masih dalam misi mencari Ingrid. Tiba-tiba Wiwit mual-mual dan mengakui bahwa Udah 3 bulan kayak Alex. Wiwit pun mengajak Gabriela segera pergi karena wanita hamil nggak boleh masuk hutan ini. Tadi aku baca tulisan di depan. Karena penunggu hutan ini bisa marah. Tiba-tiba si demit udah ada di belakang mereka. Wiwit kepleset. Gabriela yang mau menolongnya pun terlambat. Ia hanya bisa menyaksikan si demit memakan janinnya Wiwit. Ingrid kembali ke perkampungan buatan. Ia bertemu Damian dan Farah. Ingrid histeris dan minta pulang. Kalau kita masuk ke hutan tanpa arah yang jelas itu lebih bahaya, Ingrid. Di sisi lain, Gabriela berhadapan 1 lawan 1 dengan si demit. Gabriela mengeluarkan pisau tapi ia terlambat. Farah, Damian, dan Ingrid mencari senjata untuk melawan si demit. Sementara Alex dengan mobilnya tersesat nggak tahu jalan keluar. Mereka nggak menemukan apa-apa sehingga hanya bisa bertahan. Terus kita nunggu di sini semalaman. Dan berdoa supaya malu tadi udah kekenyangan. Ban mobil Alex terjebak lumpur. Ia menemukan tengkorak dan menggunakannya sebagai alat tindih. Tiba-tiba si demit sudah ada di depannya. Alex turun berbekal jimatnya Cici. Ia menantang. Tentu saja nggak semudah itu, bos. Mereka mengamati fotonya dan menyimpulkan bahwa Lihat tangannya dua-duaan nutupin muka. Berarti dia takut sama sinar, Yan. si demit datang. Damian menggunakan flash kameranya untuk mengusir demit itu. Tiba-tiba ia sampai di hutan dan berpisah dengan para ciwi. Damian melihat Farah dan Ingrid dibuntuti si demit. Para ciwi lari, sedangkan Damian menarik perhatian si demit. Farah dan Ingrid menemukan mobil Alex sekaligus tubuh Alex yang sudah terbelah 2. Mereka segera naik mobil. Farah menemukan bensin di mobil itu. Kita mau kemana? Kembali ke pondok untuk selamatin Yan. Damian lari. Ia menemukan jasad warga korban pembantaian si demit. Sampai di perkampungan, Farah mengisi bensin genset dan menyalakannya. Ya, kita tunggu di sini aja sampai pagi. Damian berhadapan 1 lawan 1 dengan si demit. Mendengar hal ini, Farah dan Ingrid mengambil tongkat golf untuk jaga-jaga. Tiba-tiba, Farah terpisah dengan Ingrid. Ingrid menemukan kakak sepupunya udah terkapar. Disinilah ia ikut menyusul kakaknya. Farah yang kebetulan lewat hanya bisa menyaksikan si demit makan jeroannya Ingrid. Tersisa Farah seorang diri berhadapan 1 lawan 1 dengan si demit. Farah mengambil lampu paling terang.
Namun usaha ini nggak berlangsung lama. Farah segera mengambil bensin dan menyiramkan ke sekelilingnya. Dengan korek jres, ia beraksi, namun sedikit terlambat. Farah bebas dan mengambil lentera di dekatnya. Si demit pun terbakar. Farah yang emosi mengambil bara api dan mencincong si demit. Esoknya, Farah memacu mobilnya keluar dari hutan. Hingga malam, ia kembali ke kota. Sampai di rumah, mamanya Farah udah mendingan. Bisa ya, hebat. Farah lanjut mandi dan ke kamar untuk istirahat. Lampu dimatikan, namun ia mendengar suara aneh. Film pun berakhir. Oke, film ini mendapat 5,4 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 5,5. Sampai di sini rangkum film Taring 2010 dan see you next video.